Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa li'ibadatihi wa amara bitauhidihi wa ta'atihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akmalul khalqi 'ubudiyyatan lillah wa a'dhamuhum ta'atan lillah. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik terakhir dari bulan Ramadan yang insyaallah akan kita akhiri bersama. Tepat di hari ini adalah hari ke-27 dari bulan suci Ramadan. Tinggal menghitung hari Idul Fitri, hari kemenangan bagi kita semua, insyaallah ada di depan mata kita. Semoga di detik-detik terakhir Ramadan ini Allah semakin kuatkan niat di dalam hati kita. Allah semakin rezekikan ketaatan di dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan umur yang panjang sehingga bisa merasakan hari raya Idul Fitri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Allah berfirman, tidaklah kami ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menggunakan kata al-ins yang bermakna manusia. Di dalam Al-Qur'an banyak Allah gunakan kata untuk mengartikan, menerjemahkan manusia, di antaranya basyar, kemudian insan, kemudian an-nas. Tapi yang menarik di dalam ayat ini Allah menggunakan kata al-ins. Artinya Allah menggunakan kata tunggal dari bentuk al-insan yang berarti manusia. Artinya kalau Allah menggunakan kata tunggal berarti setiap manusia tidaklah diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah. Kalau ada orang hidup hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk bisa hidup tanpa ibadah, maka pada dasarnya ini orang sudah keluar dari hakikatnya sebagai manusia. Dan dari ayat ini kita juga bisa pahami bahwa hidup ini 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, harus semuanya berisi tentang ibadah. Nah, kalau begitu urusannya berarti agak susah. Ustaz, bagaimana caranya kita ibadah 24 jam sedangkan kita harus mencari nafkah, sedangkan kita harus muamalah, rapat sana sini, jual, memang kita pedagang, atau bahkan urusan keluarga, bagaimana ini semua urusan bisa menjadi ibadah? Disinilah indahnya Islam. Ternyata hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah pun tidak sesempit makna yang kita sering pahami saat ini, bahwa ibadah hanyalah sholat, ibadah hanyalah puasa, zakat, haji. Ternyata ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi termasuk ke dalam ibadah yang mahdhah, yaitu ibadah yang ritualnya, prakteknya, caranya sudah tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Seumpama ada orang saking rajinnya, memang baru taubat, ngomong begini, saya mau sholat subuh 4 rakaat. Saking rajinnya, kira-kira boleh apa enggak? Tentu kita akan sepakat menjawab tidak boleh, karena ini termasuk ibadah mahdhah. Sudah tetap yang subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Enggak boleh ditukar-tukar. Selain ibadah mahdhah ada lagi yang namanya ibadah ghairu mahdhah.
ibadah yang tidak tetap tata caranya. Senyuman kita ini bisa menjadi sedekah yang paling ringan, betul. Senyuman kita kepada teman kita, senyuman kita kepada sahabat kita, itu bisa menjadi ibadah, nilai sedekah dan catatan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Tapi lain urusan kalau kebetulan kita jomblo, kemudian yang kita senyumin adalah perawan. Lain urusan kalau kita bos, yang kita senyumin sekretaris kita yang perempuan. Lain urusan kalau ada janda kembang kemudian kita senyumin. Bukannya menjadi ibadah, tapi malah justru menjadi maksiat dan bisa menimbulkan fitnah. Inilah ibadah-ibadah yang bukan ritual. Senyumnya kita, tolong-menolongnya kita membuat status di WhatsApp, di Facebook dan seterusnya, mengajak kepada kebaikan. Ini adalah ibadah ghairul mahdoh. Dan ternyata rutinitas kita semua selama 24 jam bisa terhitung ibadah asalkan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Makannya kita bisa jadi ibadah asalkan diniatkan, ya Allah, saya niat makannya ini agar ibadah saya semakin kuat, agar tubuh saya ini bisa dipakai untuk jalan ke masjid, maka makannya dia menjadi ibadah. Ya Allah, saya niat tidur ini siang ini saya pengen tidur supaya nanti malam saya bisa tahajud, maka tidurnya dia menjadi ibadah. Dan itu semua diawali dengan niat yang baik. Bagaimana dengan pekerjaan kita, rutinitas kita? Ustaz, saya kebetulan kerjanya bukan yang berkaitan dengan agama. Saya kerjanya di bangunan, saya kerjanya di infrastruktur dan seterusnya. Apakah bisa menjadi ibadah? Mari kita lihat hadis baginda Rasulullah SAW. Ketika itu ada salah seorang sahabat keluar dari rumahnya, badannya kekar, kuat dan semangat, etos kerjanya sangat tinggi. Kemudian melihat sahabat ini yang lewat, sahabat yang lain yang sedang bersama Rasulullah ngomong begini, Rasul, kalaulah orang ini, orang yang kuat perkasa ini, yang semangat kerja ini turun jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah pahala besar akan ia dapatkan. Lihat jawaban Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalaulah orang ini kerja keluar dari rumahnya dengan niat mencari nafkah untuk ibunya yang sedang menantinya di rumah, maka ia termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sampai di situ, Rasul melanjutkan, kalau ini orang keluar mencari nafkah untuk anak istrinya di rumah, maka dia termasuk jihad di jalan Allah. Dan kalau ini orang jomblo, ini orang masih belum punya anak istri, dia keluar rumah mencari duit, mencari uang agar ia tidak minta-minta menyusahkan orang lain, maka ketahuilah ia juga berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang keluar agar ia disanjung, mendapat jabatan yang tinggi, dipandang di masyarakat, maka orang ini berada di jalannya syaitanir rajim. Apa nilai yang bisa kita ambil dari hadis ini? Setiap pekerjaan yang kita lakukan, selama itu satu, halal, yang kedua tidak ada nilai-nilai maksiat di dalamnya, maka setiap detik dari apapun yang kita kerjakan dengan niat mencari nafkah akan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan itulah yang sering kita lupakan. Kita mengira bahwa kerja kita ini hanya untuk sekedar mendapatkan gaji, kerja kita ini hanya untuk sekedar naik pangkat, padahal kerja kita adalah juga ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sedekah yang paling baik yang bisa dikeluarkan seorang suami? Bahkan sedekah sesuap nasi yang dimakan anak istrinya, jika diniatkan untuk sedekah, itu termasuk sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mati-matian mengejar dunia, padahal dunia meninggalkan kita ketika kita sudah mati. Handphone, mobil, apapun harta kita, sedikit pun tidak ada yang mau ikut di liang
lahan kubur kita ketika kita nanti meninggal. Maka mulai dari sekarang niatkan pekerjaan kita. Yang pertama, minta sama Allah pekerjaan yang halal. Kedua, minta sama Allah kerjaan kita dijauhkan dari maksiat. Seumpama kita orang marketing, maka kita menawarkan apa yang sesungguhnya ada di dalam produk kita. Kalaulah kita seorang manajer, maka kita mengusung ide-ide yang sesuai dengan syariat Islam. Dan bahkan kalau kita pekerjaan kita orang yang bersih, ya, di kantor, di masjid, dimanapun, maka niatkan an-nazafatu minal iman. Ini bukan hadis, tetapi perkataan yang sesuai maknanya dengan syariat. Bahwa bersih itu sebagian dari iman. Sebagaimana kita disyariatkan untuk wudu, untuk membersihkan badan kita, itu adalah bentuk keimanan di dalam diri kita. Maka kalaulah kita mensyukuri keadaan kita sebagai seorang muslim, sungguh kita adalah orang yang paling beruntung yang ada di dunia ini. Jangan sampai kita berpikir bahwa ibadah hanyalah sholat, puasa, dan zakat, tapi melainkan setiap langkah detik kita di dalam kehidupan ini adalah ibadah, asalkan disertai dengan niat-niat yang baik. Maka pada siang hari ini saya kasih amalan yang sering diamalkan oleh guru-guru kami. Setiap ngelakuin ibadah, pekerjaan apapun, niatkan untuk taat. Makanya kata para ulama, an-niyatu tughayyirul 'adah ila al-ibadah. Niat ini mampu mengubah kebiasaan menjadi ibadah. Contohnya makan, minum, mengendarai kendaraan kita, tidur, semuanya adalah kebiasaan. Bisa bernilai ibadah dengan niat yang soleh. Seperti tadi, makan niatnya supaya badan ini kuat, tidur siang niatnya supaya malamnya bisa tahajud, pakai motor ke masjid niatnya supaya nggak telat sholatnya. Semuanya akan bernilai ibadah. Dan cara yang paling gampang untuk niat adalah mengikuti niatnya para ulama dengan mengatakan, ya Allah, saya niat mengendarai motor ini dengan niatnya para ulama. Ya Allah, saya niat makan siang hari ini dengan niat makannya para ulama. Saya niat tidur malam hari ini dengan niatnya para ulama. Dan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang sudah bersuami istri, kadang melihat hubungan suami istri ini bukan sebagai ibadah, hanya sebagai rutinitas, ya, pekerjaan yang dilakukan antara seorang suami dan istri. Padahal ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah begini, wahai Rasul, apakah ketika aku mendatangi istriku, dalam hal ini hubungan suami istri, apakah itu bernilai ibadah? Lalu Rasul jawab, Rasul kembali bertanya, bukankah ketika engkau mendatangi perempuan lain yang bukan istrimu, itu termasuk maksiat? Betul wahai Rasul. Dan kata sahabat ini lagi, tapi saya datangin istri saya ini gak ada pikiran lain kecuali ingin menuntaskan hawa nafsu saya. Kata Rasul, emang kalau engkau datang ke perempuan lain, itu mau ngapain? Apakah menuntaskan hawa nafsu? Betul wahai Rasul. Apakah itu maksiat? Betul. Maka setiap yang ditaruh bukan pada tempat yang maksiat adalah perbuatan maksiat, dan yang ditempatkan pada tempatnya adalah perbuatan taat. Maknanya, meskipun kita berhubungan suami istri dengan istri kita dilandaskan dengan hawa nafsu, itu pun tetap nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bekal buat ibu-ibunya, buat bapak-bapak. Kalau ada ibu-ibunya yang nolak, suruh dengerin ini dah. Jadi jangan sampai, Ustaz, saya mau iktikaf ini malam, padahal suaminya lagi membutuhkan dia. Ketahuilah bahwa kalau dia sampai berangkat i'tikaf menelantarkan suaminya, maka ini ibadah yang dilandasi dengan hawa nafsu, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sampai suaminya betul-betul membutuhkan dia meninggalkan i'tikafnya, ketahuilah bahwa pahala i'tikaf sudah ada di amal kebaikan dia. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang suami jangan mintanya tiap harian. Soal ini malam 10 diriwayatkan
hadis Rasul mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, ini kata para ulama bermakna kiasan bahwa Rasul selama 10 hari malam terakhir Ramadan sama sekali tidak mendatangi istri-istrinya. Berbeda dengan 20 hari sebelum Ramadan, Rasul masih mendatangi istrinya, tapi setelah datangnya 10 hari daripada bulan suci Ramadan, Rasul tidak mendatangi istri-istrinya. Itulah kiranya yang mudah-mudahan kita semakin tercerahkan bahwa setiap amalan kita ini tidak boleh lepas dari ibadah. Karena sekalinya lepas, maka kita keluar dari hakikat penciptaan Allah terhadap kita sebagai manusia. Caranya bukan kita sholat 24 jam, bukan kita puasa 24 jam, tapi niatkan setiap aktivitas kita dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang para orang-orang soleh dan alim ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup kultum singkat ini dengan sama-sama membacakan doa. Kita kirimkan Fatihah kepada orang tua kita yang masih sehat saat ini. Semoga Allah terus sehatkan dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua kita yang sedang sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah gugurkan dosa-dosanya, dan Allah tinggikan derajatnya. Dan orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga setiap amalan kebaikan yang kita lakukan dapat menerangi kuburnya dan menjadikan kuburnya sebagaimana taman di antara taman-taman surga ya Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru kita yang telah mengajarkan kita ilmu bermanfaat bagi dunia dan akhirat, dan ilmu-ilmu yang kita dapatkan Allah izinkan akan berbuah menjadi amal dalam keseharian kita. Ala hadhihi wa fi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah.